Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri dari Tapanmayani, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA NET. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sistem gerak, yakni persendian. Tunggu apa lagi? Let's go! Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi persendian. Nah, persendian atau artikulasi merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Fungsinya untuk membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Dalam rangka manusia ada bermacam-macam bentuk persendian. Berdasarkan kemampuan geraknya yang berhubungan, persendian ada 3 macam. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, dan yang terakhir ada diartrosis. Mari kita menuju ke persendian yang pertama, yaitu sinartrosis. Yang pertama, sinartrosis. Kata sinartrosis ini berasal dari bahasa Yunani loh, di mana kata sin yang artinya bersama dan artrosis yang artinya sendi. Nah, persendian anartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang dimana direkatkan oleh jaringan ikat atau kartilago hialin yang kemudian mengalami penulangan atau osifikasi. Lalu bagaimana sih akibatnya? Nah, akibatnya persendian ini tidak dapat digerakkan. Oleh karena itulah, sendi ini dikatakan sebagai sendi mati. Nah, persendian sinartrosis ini ada 2 macam, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Nah, yang pertama, sinartrosis sinfibrosis. Pada sinartrosis sinfibrosis, tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan ikat, yaitu jaringan ikat serabut atau fibrosa. Contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak. Bisa dilihat pada gambar ini, di mana antar tulang tengkorak itu ada penghubungnya, yaitu sutura, yang dimana di dalamnya itu terdapat jaringan ikat serabut. Kemudian yang kedua ada sinartrosis sinkondrosis. Pada sinartrosis sinkondrosis, tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan kartilago hialin. Contohnya adalah hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, persendian yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dimana dihubungkan oleh jaringan kartilago atau rawan hialin. Pada amfiartrosis, tulang-tulang yang berhubungan masih dapat digerakkan, walaupun gerakannya itu terbatas. Oleh karena itulah, persendian amfiartrosis ini sering dikatakan sebagai sendi kaku. Contoh dari persendian amfiartrosis adalah hubungan antara tulang rusuk dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang terakhir itu adalah persendian diartrosis. Pada diartrosis, hubungan antar tulang ini tidak dihubungkan oleh rawan maupun jaringan ikat, tetapi oleh struktur tertentu yang memungkinkan 2 tulang yang berhubungan itu dapat bergerak bebas. Struktur yang membangun suatu persendian diartrosis terdiri atas kapsul persendian, ligamen, kartilago hialin, rongga sinovial, dan cairan sinovial. Nah, teman-teman, berdasarkan tulang pembentuk sendi dan arah geraknya, sendi diartrosis ini dibedakan menjadi 6 loh. Yang pertama sendi luncur, kedua sendi putar, ketiga sendi pelana, keempat sendi engsel, kelima sendi kondyloid, dan yang terakhir adalah sendi peluru. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan 2 jenis sendi, yaitu sendi pelana dan sendi peluru. Kapsul persendian terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan dalam yang disebut sebagai membran sinovial dan lapisan luar yang disebut sebagai membran fibrosa.
Membran sinovial merupakan selaput yang membatasi sendi. Membran ini menyekresi cairan sinovial atau minyak sendi yang berfungsi sebagai melunasi ujung-ujung tulang pada persendian. Membran sinovial ditutupi oleh membran fibrosa. Fungsi membran fibrosa adalah menghubungkan tulang-tulang yang berdekatan dan membantu menstabilkan persendian. Ligamen merupakan jaringan ikat yang dapat meregang dan mengikat kedua ujung tulang untuk mencegah bergesernya tulang-tulang tersebut. Tulang rawan atau kartilago hialin terdapat pada ujung-ujung tulang di persendian. Fungsinya melindungi tulang dan mencegah ujung-ujung tulang saling berbenturan. Pada beberapa persendian terdapat kantong kecil yang berisi cairan yang disebut bursei. Lantas, bagaimanakah fungsi dari bursei ini? Nah, fungsinya itu melandasi sendi dan membantu tendon atau ligamen meluncur di atas tulang. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita menuju ke sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan tulang bergerak ke dua arah, seperti orang yang sedang menunggangi kuda di atas pelana. Sendi pelana ini contohnya adalah ibu jari. Nah, saat kita menggerakkan ibu jari, kan itu gerakannya hanya dua arah saja ya, seperti kanan kiri saja, depan belakang. Jadi selama satu proses gerakan itu, ibu jari ini hanya bisa bergerak ke dua arah saja, seperti kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, kanan kiri, depan belakang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sendi pelana ini adalah sendi yang memungkinkan gerakan tulangnya itu ada dua arah saja. Nah, dan yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan tulang untuk bergerak ke segala arah. Tidak seperti sendi pelana tadi yang hanya bisa dua arah saja loh. Sendi peluru ini bisa menggerakkan tulang itu ke segala arah. Nah, contoh dari sendi peluru ini adalah terdapat pada sendi antara lengan atas dengan gelang bahu, dan antara tulang paha dan gelang panggul. Nah, sendi peluru ini terdapat di lengan atas dengan antara gelang bahu ya, di mana gerakannya itu ke segala arah. Nah, ke segala arah. Tidak seperti sendi pelana tadi hanya dua arah, ini kan dapat ke segala arah dia. Nah, dapat disimpulkan bahwa sendi peluru itu adalah sendi yang memungkinkan tulangnya bergerak ke segala arah. Nah, teman-teman, setelah kita di penghujung video, demikian presentasi saya mengenai sistem gerak, yaitu persendian. Jika selama proses presentasi saya terdapat kesalahan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu bait pantun. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, presentasi kali ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Hom.